Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Selalu haus menggali kebenaran, bertumbuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Mari terus kita melihat apa yang dikatakan Alkitab. Kali ini kita berdiskusi tentang Yesus Kristus sebagai puncak dari nubuat para nabi. Namun sebelum kita ke sana, mari kita lebih dulu berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami boleh merenungkan firman. Tolong kami, pimpin kami, berkati kami, sertai kami di perenungan kami. Supaya kami boleh mengerti utuh dan hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal 11 dan kita akan membaca ayat 9 sampai 19. Kitab Injil Matius pasal 11, 9 sampai 19 demikian firman Tuhan. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab Nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi sangat menarik kalau kita pikirkan. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita memahami kebenaran nubuat. Ada peristiwa yang menarik saudara yang kekasih yang diungkapkan di sana. Di dalam peristiwa ini mengingatkan terhadap nubuat dari apa yang juga sudah dikatakan dalam kitab Yesaya. Ya. Lalu bagaimana kita juga melihat apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi tentang seorang yang akan berteriak-teriak membuka jalan bagi Kristus. Siapakah dia? Namanya Yohanes Pembaptis. Tentang dia Yesaya sudah berbicara. Dialah yang dikatakan atau disebut Elia itu. Elia yang akan datang. Di Maleakhi ada dikatakan Elia akan datang. Nah, orang berpikir Yesus itu Elia. Maka pada waktu Yesus pernah bertanya pada muridnya, kata orang siapakah aku? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis bangkit lagi. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah satu dari nabi. Mereka berpikir ini Elia. Elia yang disebut itu adalah kebangunan luar biasa. Mengajak orang-orang Israel kepada pertobatan. Itu berita Elia di PL. Sehingga Yohanes Pembaptis muncul dengan semangat dan gairah yang sama. Sehingga mengacu pada peristiwa itu. Nah, dia juga yang disebut, diteriakkan. Yang akan meneriakkan hati Bapa kembali pada anak-anaknya. Sehingga hati Bapa kembali pada anak-anaknya dikonteskan dengan akhir zaman. Saya pikir perlu hati-hati. Tentu saja hati Bapa kembali pada anaknya harus dipahami bukan itu. Tetapi adalah permulaan dari segala sesuatu ketika Allah menyatakan cinta kasihnya. Ketika Allah berbalik berdamai dengan manusia. Itu namanya hati Bapa kembali pada anak. Dan Bapa memberikan anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Yang dimulai episodenya dibuka oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang meneriakkan dan membawa dan menceritakan hati Bapa yang kembali pada anak-anaknya. Itu ceritanya, itu kisahnya ada di Maleakhi. Jadi episodenya kita mesti ngerti latar belakang lalu bagaimana penggenapan ke depan. Sehingga kita memahami nubuat para nabi itu menjadi sangat indah.
Kita kembali dulu saudara. Jadi, mari kita memandang Yohanes Pembaptis ini. Nah, Yohanes Pembaptis sebagai orang yang disebut pembuka jalan. Ternyata adalah dalam urusan kekeluargaan masih sepupu dengan Tuhan Yesus Kristus. Anak dari Imam Zakaria dan istrinya Elizabeth. Ayah dan ibunya adalah orang yang terkenal baik dan melayani Tuhan dengan sungguh. Tetapi ibunya adalah seorang yang mandul hingga hari tua dan tak punya anak. Sampai satu waktu Zakaria dalam tugas pelayanan di bait suci. Tuhan datang dan menyatakan diri. Dan bagaimana kemudian malaikat itu memberitahu padanya apa yang akan datang dan terjadi dalam hidupnya. Bahwa istrinya akan mengandung. Tentu saja Zakaria tidak percaya. Dan akibat tidak percaya dikatakan bahwa ia akan menjadi bisu. Sampai nanti anak itu lahir. Dan ternyata benar istrinya mengandung. Mandul dan tua. Ada dua peristiwa yang hebat saudara. Mandul dan tua itu ibu Yohanes Pembaptis. Perawan dan muda itu ibu Yesus Kristus secara biologis, yaitu Maria. Hebat ya. Kebetulankah? Itulah rancang bangun Allah yang besar. Ada peristiwa yang luar biasa. Yang dengan segera kita dibuat kagum dan berkata, oh Tuhanku, betapa luar biasanya. Mencengangkan, mengagumkan. Dan memang itulah kebenaran. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis yang lahir dari perawan tua, yang mandul itu. Menjadi penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Dialah dikatakan orang yang berteriak-teriak di balentara padang Garon dan berkata, buka jalan, dia sudah datang. Teriakannya apa? Orang Israel, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu maksudnya. Orang Israel, kembalilah, juru selamat sudah akan datang. Itu kata-katanya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, menjadi menarik sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Yang dikatakan dia tidak makan sembarangan. Bagaimana kemudian ia tidak minum sembarang. Lalu dikatakan orang-orang Yahudi, oh dasar kerasukan setan. Dasar memang orang agama kelewatan nih. Gini salah, gitu salah. Semua maunya cocok dengan seleranya. Itu orang beragama. Tapi orang cinta kebenaran, dia mencocokkan dirinya dengan kebenaran. Tapi orang yang mau dicocokkan dengan dirinya, ini kurang, itu kurang. Engkau tidak mencintai kebenaran, tapi sedang memperalat kebenaran. Hati-hatilah. Berbahaya. Nah jadi bagaimana kemudian dikatakan? Yohanes Pembaptis sebagai orang yang membuka jalan. Yohanes Pembaptis yang mengerti kebenaran. Yohanes Pembaptis inilah menyuarakan kebenaran itu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia sebagai penggenapan dari nubuat Yesaya maupun Maleaki. Dan dalam penggenapan nubuat itu, yang saya bilang tadi luar biasa bukan? Bagaimana dia lahir dari ibu yang tua dan mandul. Dari segi tua sudah menopause, tambah lagi memang mandul, bagaimana pula lagi itu? Sudah double ketidakmungkinannya, tapi tetap lahir Yohanes Pembaptis. Ayahnya iman yang baik hati. Ternyata imam baik hati, bisa jadi tidak punya anak ya? Bisa, coba bilang harus punya anak. Saya suka ngeri ketika orang berdoa lalu menganggap seakan-akan kalau nggak punya anak itu aib. Supaya Tuhan buka kandungan. Ngertilah kau kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih pasti ada. Tapi kalau Tuhan tidak beri, pahami untuk apa yang kau hidup tanpa anak. Pasti Tuhan juga punya maksud, bukan? Mana mungkin asal? Apa kau pikir Zakaria bapak Yohanes Pembaptis itu tidak baik? Oh, dia dikenal imam yang baik. Imam yang rendah hati. Apa kau pikir Elizabeth dikenal wanita jahat? Tidak. Dia wanita baik dan terhormat. Tuhan pakai dia. Tapi dia mandul sampai Tuhan. Maka Tuhan nyatakan hal yang spektakuler untuk membuka, menyibat, mengejutkan era pembukaan awal itu. Tapi ternyata imam Zakaria yang istrinya mandul tua melahirkan. Yang satu kampung geger. Yang semua lihat, semua dengar. Tidak cukup untuk membuat semua orang Israel menjadi percaya dan bertobat. Mujizat segede apapun tidak ada yang pernah cukup. Itu sebab Yesus pernah mengkritik orang Israel. Kalian akan dihukum lebih berat dari orang Sidon dan Tirus, dari Sodom Gomora. Mereka dihukum tanpa pernah melihat mujizat. Kalian lihat mujizat tapi tidak pernah bertobat. Jangan hubungkan mujizat dengan pertobatan. Sekalipun Tuhan bisa pakai mujizat sebagai alat untuk pertobatan. Tapi jangan berdoa supaya banyak mujizat, banyak orang bertobat. Jangan bikin iman karbitan.
Biarlah kita berdoa ada iman yang percaya sekalipun tidak melihat. Bukan iman yang percaya karena melihat seperti Thomas itu. Mana keunggulan gereja itu? Bangunlah, tunjukkanlah. Itulah kelas imannya orang Kristen. Jangan cengeng rasa diberkati Tuhan hanya kalau sudah kelihatan mata. Tapi begitu ada masalah sedikit kesulitan, seakan-akan Tuhan tidak menyertai. Kita kembali kepada Yohanes Pembaptis. Penggenapan nubuat itu ada pada dirinya. Begitu unggul dan luar biasanya. Begitu hebatnya. Tetapi orang Israel percaya? Enggak tuh. Enggak percaya. Yohanes Pembaptis luar biasa ya. Sampai Herodes pun dikritik. Karena mengambil istri dari adik sendiri. Herodes marah. Khususnya Herodias. Sampai kepala Yohanes Pembaptis jadi taruhan. Tapi ini nabi besar, nabi hebat. Yohanes Pembaptis lakoni. Dan dikatakan Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat luar biasa. Sehingga dikatakan sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya? Memang tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis langsung menjadi orang yang berteriak membuka jalan bagi Sang Mesias Juru Selamat. Nabi lain bernubuat tapi tidak pernah melihat. Nabi lain berharap tetapi tidak pernah mendapat. Karena itu hanya jadi penglihatan mereka ke depan dan mereka tidak bisa rasa. Yohanes Pembaptis langsung terlibat. Maka dia lebih besar dari para nabi-nabi. Yang kedua, Yohanes Pembaptis adalah orang yang ada pada masa transisi era perjanjian lama. Di mana sudah ada 400-500 tahun masa kekosongan. Orang Israel pulang dari Babel. Dari pembuangan. Sehingga kehadiran Yohanes Pembaptis di masa kegelapan menjadi spektakuler. Menjadi luar biasa sekali. Dengan gelar yang spesifik. Yohanes Pembaptis. Sehingga simbol dari pertobatan. Yang digambarkan dalam baptisan Yohanes. Yaitu baptisan pertobatan. Adalah bagaimana orang harus kembali kepada Tuhan. Berdamai dan diperbarui. Itu baptisan Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan dengan air, baptisan pertobatan. Tapi baptisan Yesus Kristus dengan roh dan api. Sekalipun medianya adalah air. Tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tidak dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda. Ya. Pada waktu Yohanes membaptis dia belum tahu. Bahkan waktu membaptis Yesus pun dia kebingungan, ketakutan. Dia masuk penjara pun masih kirim murid untuk memastikan Yesus ini siapa sebetulnya. Betulkah ini yang ditunggu-tunggu itu? Tapi memang dia alat yang dipakai Tuhan. Maka pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis to remind the people supaya kembali kepada Tuhan itu. Kembali kepada pencipta itu. Dan dia tidak segan-segan berkatakan, ular beludak, buahkan buah yang sesuai pertobatan, baru datang kemari. Waduh, hebat ya. Dia kritik loh orang depan orang banyak. Tapi Yohanes Pembaptis tidak peduli. Dia tidak tendeng aling-aling karena memang tidak ada yang disembunyikan. Semua apa adanya dan dia ungkapkan. Yohanes Pembaptis melakoni. Saudara-saudara, itu sebab dikatakan dia lebih besar. Tapi dia lebih kecil dari apa yang ada di sorga nanti. Kenapa? Pengertiannya begini. Karena Yohanes Pembaptis lebih besar ujung daripada nabi yang membuka jalan Kristus. Tapi kemudian menjadi lebih kecil karena dia mati duluan dari Kristus. Sesudah kematian Kristus, barang siapa yang percaya pada Kristus, itu ungkapannya, peristiwa besarnya. Sehingga Yohanes tidak mengalami secara momentum waktu kematiannya Kristus dan kebangkitan. Karena Yohanes sudah mati duluan. Tetapi orang yang lebih besar dari para nabi, yang dipuja oleh orang-orang Israel, ternyata nggak dipercaya juga tuh Yohanes Pembaptis. Lucu ya? Nggak dipercaya juga. Maka dikatakan Yesus, Yohanes nggak makan, nggak minum, kalian bilang dia kerasukan setan. Karena dia makan madu dan belalang. Dibilang kerasukan setan. Miris juga ya. Lalu siapakah Yesus? Yesus pun sama, dialah yang diteriakan oleh Yohanes. Untuk dialah Yohanes berteriak, bukakan jalan. Yohanes Pembaptis meneriakkan itu. Dia sudah datang, kerajaan sorga sudah datang. Tapi kemudian diserong dan orang yang menyerongnya mau coba menguasainya. Siapa itu? Para imam. Pemimpin majelis agama. Menyerong kerajaan sorga itu. Kristus itu. Dan ini mereka menyerongnya dengan apa? Menyalibkannya. Karena ingin menguasai bait Allah.
Miris ya. Itu kisah dalam perumpamaan juga ada. Yesus pernah bercerita. Ada pengusaha lagi pergi, pemilik kebun. Tinggalkan kepada pegawai-pegawainya kebun anggur. Lalu dikirimnya utusannya. Tapi kemudian dibunuh oleh para pekerja-pekerja di kebun anggur. Dibunuh lagi dibunuh. Lalu dia pikir, loh ini kelewatan mereka. Suruhanku dibunuh terus. Lalu dikirimnya lah anak tunggalnya, pewarisnya. Karena dia harap mereka akan sungkan. Tapi ternyata pekerja kebun berpikir berbeda pula lagi. Waduh, ini anak ahli warisnya nih, kita bunuh saja. Dengan demikian ini kita akan kuasai semuanya. Dan mereka bunuh. Dan mereka menguasai kebun anggur itu. Siapakah kebun anggur itu? Israel. Siapakah anak yang dibunuh itu? Pewaris anak tunggal itu? Yesus Kristus. Siapakah pekerja kebun anggur itu? Para pemimpin agama. Mereka mau menguasai bait Allah. Seluruh kegiatan untuk memperkaya diri. Mereka sebut nama Allah. Tapi mereka tidak pernah tunduk kepada Allah yang hidup itu. Dan Allah murka pada mereka. Saudara bisa mengerti. Sampai Allah mengizinkan bait Allah itu rubuh. Karena bait Allah yang sejati bukan bait Allah yang dibangun oleh Salomo maupun Daud itu. Bait Allah yang sejati adalah Yesus Kristus itu. Puncaknya sudah ada pada Kristus. Dan dia berkata, rubuhkan bait Allah itu. Akan kubangun dalam tempo 3 hari. Dirinya. Dia. Barang siapa terikat kepada Kristus, percaya kepada Yesus. Ia menjadi orang yang dibenarkan, yang menerima kasih karunia. Dan orang seperti itu Paulus bilang apa? Ingat tubuhmu adalah bait Allah. Puji Tuhan. Itulah bait Allah yang sejati, bukan gedung gereja. Gedung gereja boleh tidak ada. Tapi hidup yang memuliakan Allah jangan sampai tidak. Ya ini gereja ada, tapi hidup kita tidak memuliakan Allah. Tidakkah itu mengerikan? Terbalik-balik sekarang zamannya ya. Yuk, kita punya gedung, puji Tuhan. Kita ibadah baik-baik supaya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Itulah seharusnya yang kita punya. Kita miliki dalam kehidupan ini. Sehingga ini jadi perkelahian sengit kita. Bagaimana melakoni hari-hari kita dalam mengiring Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bisa melihat bagaimana kemudian Yohanes Pembaptis sebagai penggenapan dari nubuat Yesaya dan Yesus Kristus. Yesus tentang lahirnya, tentang hidupnya, tentang matinya. Sudah dimuatkan secara lengkap banyak sekali di PL khususnya dalam Yesaya. Itu sebab kitab Yesaya seringkali disebut sebagai Injil Perjanjian Lama. Ini istilah yang diberi. Injil Perjanjian Lama kenapa? Karena banyak bicara tentang Yesus. Lahir dari seorang perawan. Yesus penasihat ajaib. Yesus hamba yang menderita. Semua ada gambaran Yesaya secara komplit. Paling tidak 650 sampai 750 tahun sebelum Kristus datang. Bagaimana bisa tepat? Bagaimana bisa pas? Itu luar biasa. Dan ini yang terjadi saudara. Nah, oleh karena itulah kita bisa melihat bagaimana perjalanan keimanan Israel menjadi sebuah batu pengujian yang sungguh untuk mereka belajar mengerti kebenaran itu. Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, puncak dari nubuat para nabi. Kristus itulah puncak sejati. Yohanes menjadi pembukanya. Dan dua-duanya, satu dilahirkan oleh perempuan tua dan mandul, tak mungkin punya anak. Satu memang perempuan muda tapi perawan, lebih gila lagi, mana mungkin bisa. Tapi dua-dua bisa. Dalam bentang 6 bulan peristiwa waktu. Dan memang dua-dua adalah alat Tuhan yang tangguh itu. Satu yang membukakan jalan. Dan satu yang dibukakan jalan. Mesias itu. Itu nubuat. Maka puncak nubuat Kristus sekarang kita bisnis adalah mengenal Kristus itu. Mengenal dia. Tahukah kita untuk apa kita hidup? Tahukah kita untuk apa kita percaya kepada Yesus Kristus? Saya selalu akan mengulang-ulang kalimat ini. Yesus bilang kalau kau percaya pada aku, kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Yesus itu juga bicara, kau orang-orang Kristen ingat, aku mengutus kau hai murid-muridku, seperti domba ke tengah serigala. Mana ada harapan ini? Kau tidak tahu apa yang kau lakukan di tengah situasi yang pelik. Tetapi pada waktunya, Roh Bapakku akan memberitahukan kepadamu. Betapa hebatnya itu.
Itu sebab para rasul itu selalu berkata, kami bersyukur, kami beruntung boleh menderita untuk Kristus. Menderita karena kebenaran. Mereka beruntung. Lain dengan kita sekarang. Rasa buntung. Kenapa? Semangat kita beda dengan para rasul. Gairah kecintaan kita pada Tuhan itu beda. Mereka merasakan penebusan yang luar biasa. Maka mati pun bukan apa-apa. Tapi orang Kristen seperti sekarang ini menjadi kompensasi yang luar biasa. Seakan-akan mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus. Supaya Yesus memenuhi seluruh keinginannya. Dengan kata-kata dan bahasa berkat limpah. Agak menakutkan ya. Tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu marilah kita memahami kebenaran. Dan tidak lagi berkajang dengan penglihatan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Kolose. Mari kita memahami kebenaran. Dengan tidak hanyut dalam tafsir sendiri tentang nubuatan. Yang mengakibatkan kericuhan dalam hidup bergereja. Alkitab sudah lebih dari cukup. Memberitahu kepada kita apa itu hidup dan bagaimana kita menjalani hidup kita hari demi hari kita. Alkitab lebih dari cukup. Bahkan memberitahu kita mati. Ada apa di baliknya? Tidakkah Paulus berbicara betapa bahagianya kita kalau kita mati seperti biji gandum mati lalu tumbuh hidup kehidupan yang baru, gandum bukan lagi biji. Begitulah kematian orang Kristen di dalam Kristus karena akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Apalagi yang kau takutkan? Entah mau jatuh di mana bom meledak, entah mau di mana terbelah dua, entah mau gempa bumi sebesar apa. Emang kenapa? Tapi jangan juga kau puaskan dirimu dengan sensasi. Orang di sana akan bertobat, di sini karunia Allah turun, di sana dicurahkan Roh Kudus. Tapi kau masih duduk-duduk di situ dan tidak memberitakan Injil. Padahal perintah Tuhan sangat jelas. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil itu. Tapi kau tidak berjalan. Harusnya kegairahan itu hidup dalam hidup kita. Jadi kita melakukan saja dengan Alkitab, bukan? Jadi jangan merohani-rohanikan berbagai hal yang sebetulnya akhirnya nggak cocok dengan Alkitab. Itulah yang bikin repot. Ya. Ada banyak orang suka mendoakan bangsa-bangsa, puji Tuhan, harus itu. Tapi yang saya bingung kalau orang kelaparan dia tidak mau berbagi ransumnya. Bingung juga saya. Maka saya ingat apa yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Kau bilang kau iman, kau bilang kau hebat, kau bilang kau berdoa sana dan sini berkali-kali berhari-hari. Tapi heran, di sekitarmu ada banyak orang kelaparan, ada limpah berkat padamu, tapi kau tidak bergerak dan berbagi dalam hidupmu. Iman tanpa perbuatan mati. Sudah jelas kok, hati-hati jangan kejebak lagi di situ. Lakukan apa yang mesti kita lakukan. Ini yang harus kita jalankan, saudaraku. Pelayanan media ini menggairahkan. Kita coba menggarap dengan sungguh-sungguh. Kita buat khusus. Capek. Memikirkan materi yang ketat. Supaya ada pembelajaran bagi umat. Tak gampang. Tapi kalau mau berita ada Tuhan beri yang terbaik. Bukankah itu doa kita? Berikan korban yang tidak bercacat celah. Bukankah itu semangat kita? Maka kita lakukan. Perjalanan itu harus kita jalan. Kecintaan akan Injil. Membakar diri. Membuat kita harus bersemangat mengabdi. Puji Tuhan. Jadi balik lagi. Puncak nubuat siapa? Yohanes Pembaptis. Dan puncaknya puncak Yesus Kristus. Tapi percaya kalau orang Israel? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Salib. Yang satu dipenggal kepalanya hilang menjadi hadiah dari ulang tahun Herodes. Yang satu disalibkan menjadi hadiah pemuas nafsu para pemimpin agama. Padahal sudah dikatakan, sudah dinubuatkan. Nah ini yang penting. Begitulah hidup kita juga ke depan kita sudah tahu. Alkitab sudah beritahu akan ada tantangan, akan ada sengsara. Jangan takut. Akan ada celaka, jangan takut. Orang kan berbondong-bondong datang dan senang kalau melihat kita jatuh. Jangan kecewa. Itu perkelahian kita, itu pergumulan kita. Hadapi, jangan cengeng. Saya suka menjadi seorang Kristen.
Karena di-challenge untuk hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Saya suka menjadi orang Kristen. Karena belas kasihan Tuhan yang limpah, yang luar biasa. Akal budiku tak pernah bisa berhenti untuk belajar mengerti. Dan aku terus mensyukuri betapa hebat, betapa besarnya Tuhan itu di hidup ini. Pikirkanlah, lakukanlah, sehingga semuanya untuk kemuliaan namanya saja. Di dalamnya Tuhan dimuliakan. Bukankah itu indah, saudara-saudaraku? Mari kita jalani hari-hari kita. Mari kita lakukan kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Untuk puji hormat bagi namanya. Siapkah saudara? Kalau iya, berikan hidup. Maka nubuat sudah selesai. Sudah genap, kita tinggal meneruskan nubuat itu. Menyampaikan nubuat itu yang ada di kitab suci ini. Tapi jangan menafsir seenak diri. Menyampaikan nubuat itu, tapi bukan kepentingan diri. Menyampaikan nubuat suci dengan hati yang suci. Jangan menambah, jangan mengurangi. Menyampaikan nubuat suci, kitab suci yang sudah ditulis di sini. Tidakkah itu menjadi kehormatan luar biasa? Tapi awas, jangan berharap sambutan meriah yang hebat luar biasa pada diri kita. Karena tidak itu yang didapatkan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa. Tidak pendahulunya, Yohanes Pembaptis, dan tidak juga pengikutnya di kemudian, para muridnya, rasul-rasul. Semua sepertinya mendapatkan malapetaka yang mengerikan. Di penjara, dibacok, dianiaya, waduh, mati ngeri semua. Tapi maafkan aku kalau aku harus berkata kepadamu, belajarlah cemburu. Karena mereka berbahagia mendapatkan semua itu. Mereka mengerti nubuat itu. Mereka mengerti bagaimana harusnya hidup mengiring Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan. Alangkah amat sangat kuat dan tangguhnya setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka yang berpegang teguh pada janji-janjinya. Bahwa hidup mati kita di tangan Dia. Karena itu hidup kita Kristus dan mati keuntungan. Tak perlu ada yang ditakutkan. Kecuali engkau memang belum sungguh-sungguh di dalamnya. Karena itu, kalau memang engkau di situ, berdoa dan katakan, Tuhan, tolong aku. Supaya bisa bergeser dan bergerak. Dari sisi salah ini ke sisi benar. Yang kurang benar semakin benar. Sehingga aku sepenuhnya benar. Karena belas kasihan. Karena kemurahan. Puji Tuhan. Alangkah indahnya. Alangkah hebat. Gairahkan dirimu dengan Injil yang murni. Gairahkan dirimu dengan nubuat yang sejati. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita. Segala puji hormat bagi. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Terus ajari kami hidup seturut kehendak-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, puncak nubuat sejati. Kami berdoa, kami berterima kasih, menjalani hidup ini sesuai nubuatan kitab suci. Amin. Saudaraku, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus kita berjalan bersama melayani Tuhan. Doakan, dukung apa yang bisa saudara kerjakan. Karena ini pelayanan kita bersama. Terus maju, sampai bertemu di lain kesempatan. Shalom.